Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masalah madu gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Banyak yang bertanya, apakah Bapak dulu itu mengkonsumsi madu, kemudian apakah madu itu bisa mempercepat pemulihan gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran madu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian punya pandangan tersendiri gitu teman-teman ya, apakah madu itu boleh atau tidak. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah seperti biasa teman-teman ya, di season kali ini saya tidak akan panjang lebar karena memang di pagi hari ini itu saya mau pergi ke suatu tempat gitu teman-teman ya. Yang pertama ya cari hiburan lah, lihat-lihat pemandangan. Yang keduanya ya karena memang sekarang ada pekerjaan di luar gitu teman-teman, membantu salah satu rekan saya gitu teman-teman untuk mengambil gambar buat video dia gitu teman-teman. Nah, makanya di season kali ini saya tidak akan panjang lebar, hanya membahas madu saja gitu teman-teman ya. Dan kemudian pembahasan madu ini jujur ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli obat-obatan, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis juga gitu teman-teman ya. Tetapi saya dulu itu adalah orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis sampai sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman. Dan di season kali ini juga saya menceritakan tentang sepengalaman saya di dunia madu gitu teman-teman ya, biar kalian itu ya tidak memandang saya itu ya katanya tukang obat lah. Saya nggak menjual obat teman-teman ya, saya itu hanya bukan menjual ya, saya itu hanya menceritakan sepengalaman saya saja saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, dengan tujuan ya biar kalian itu ya termotivasi dari kesembuhan total saya, sehingga kalian itu ya tidak selalu berpikir bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sangat berbahaya gitu, padahal tidak gitu teman-teman ya. Nah, biar tidak panjang lebar teman-teman ya, karena sekarang udah datang nih orangnya yang mau ngajak saya healing, traveling gitu teman-teman ya. Langsung saja ke pokok pembahasan teman-teman ya. Madu yang dulu saya sering konsumsi itu teman-teman ya, itu adalah madu biasa teman-teman ya, jujur ya, madu biasa. Dan itu madu sasetan biasa lah, yang kecil yang suka dijual di warung gitu teman-teman ya. Saya tidak mengkonsumsi madu yang kayak gimana yang ada herbalnya, enggak juga teman-teman ya. Pokoknya saya itu waktu itu konsumsinya itu madu biasa saja gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya madunya itu ya, dulu itu pengennya itu madunya itu ya madu yang murni gitu teman-teman. Tetapi karena memang waktu dulu itu ada keterbatasan ekonomi gitu teman-teman ya, karena memang saat terkena gangguan asam itu ya saya nggak bekerja teman-teman ya, jadi keuangan itu terganggu sekali gitu teman-teman. Makanya waktu itu saya mengkonsumsi madunya itu madu-madu biasa saja yang ada di warung saja gitu teman-teman ya. Nah, apakah madu itu bisa mempercepat proses pemulihan? Saya tidak tahu juga gitu teman-teman, karena waktu dulu juga saya konsumsi madu itu nggak lama ya, selang 1 bulan 2 bulan lah kalau nggak salah gitu teman-teman. Dan mengkonsumsi madunya juga tidak langsung madunya itu dikonsumsi secara langsung gitu teman-teman, tidak juga teman-teman ya. Jadi saya mengkonsumsi madu itu di saat kesehatan saya itu sudah menjelang di 80%, di 90% kalau nggak salah gitu teman-teman. Dan mengkonsumsi madunya juga nggak terlalu langsung gitu teman-teman, jadi madunya itu dicampur dengan air hangat gitu teman-teman. Kenapa saya mencampur madunya itu ke air hangat gitu teman-teman ya, karena ketika di awal-awal saat mengkonsumsi madu ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman, karena waktu itu ada bagian tenggorokan yang mengganjal teman-teman, kemudian ada batuk juga gitu teman-teman. Jadi ketika waktu itu saat mengkonsumsi madu itu ya tambah nggak nyaman gitu teman-teman. Tetapi saya waktu itu yakin sekali dan percaya sekali dan mempercayai gitu teman-teman bahwa madu itu bisa membantu menghadirkan energi lagi gitu teman-teman ya, karena waktu itu juga ada lemas, ada kelayangan, kemudian ada apa lagi, ada rasa malas yang sangat besar. Jadi mood di situ itu ya sangat jelek sekali teman-teman ya. Nah, makanya waktu itu saya mempercayai bahwa madu itu bisa menangani hal seperti itu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika saya konsumsi, karena memang di sininya ada iritasi, nggak tahu ada apa gitu teman-teman ya, akhirnya ya tambah perih, tambah mengganjal gitu teman-teman, jadi semakin nggak nyaman gitu. Nah, tetapi waktu itu saya mempercayai bahwa madu itu sangat baik sekali buat saya pribadi gitu teman-teman, dan akhirnya diakalin ya. Jadi mengkonsumsi madunya itu diakalin, jadi nggak terlalu langsung gitu teman-teman ya, secampur dengan dengan air putih hangat gitu teman-teman ya.
Jadi air putih hangatnya itu saya 1 gelas, kemudian madu yang 1 saset itu saya bagi 2 teman-teman ya. Jadi setengahnya pagi-pagi, setengahnya lagi sore hari gitu teman-teman ya. Dan ketika saya konsumsi ternyata itu tidak terlalu berpengaruh ya ke bagian tenggorokan saya, itu tidak terlalu berpengaruh, kemudian tidak terlalu berpengaruh juga sama batuk saya gitu teman-teman ya. Dan kemudian selang 1 bulan kalau nggak salah gitu teman-teman, karena memang ada rasa cuek di situ, karena memang ada rasa semangat lagi hadir gitu teman-teman ya. Kemudian saya menghentikan madu itu gitu teman-teman. Jadi menghentikannya juga tidak direncanakan ya. Jadi mengalir apa adanya gitu teman-teman ya. Jadi kadang lagi ingat sama madu ya saya konsumsi, lagi ada uang ya saya konsumsi gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya lagi tidak ingat ya nggak dikonsumsi juga teman-teman. Jadi setiap harinya itu saya nggak konsumsi madu teman-teman. Jadi selagi ingat aja gitu teman-teman ya. Jadi mengalir apa adanya gitu teman-teman ya. Nah ketika 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah itu total, kalau nggak salah itu saya udah pure nggak konsumsi madu lagi. Jadi ketika teman-teman bertanya apakah bagus nggak madu itu buat tubuh orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jujur ya, apalagi yang bertanya yang mengenai Pak madu merek ini bagus nggak, Pak madu ini bagus nggak, jujur ya saya nggak berani mengusulkan sama teman-teman ini, wah madu ini bagus nih, wah madu ini bagus nih. Saya nggak berani mengusulkan seperti itu teman-teman, karena waktu itu saya belum pernah mencobanya gitu teman-teman ya. Yang saya pernah coba itu hanya madu biasa, lupa lagi sih mereknya ya. Padahal kalau misalkan tahu mereknya ini sudah saya ceritakan gitu di sini teman-teman ya, walaupun itu bukan endorse juga gitu teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kalian itu membaik gitu teman-teman ya, biar kalian nggak penasaran juga. Lupa saya itu nama mereknya itu ya. Pokoknya madunya itu yang ada di warung lah, yang 1 saset itu loh, itu yang harganya itu berapa saya juga lupa lagi itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian pengen mencoba madu gitu teman-teman, alangkah baiknya itu ya madunya itu yang nggak ada campurannya gitu teman-teman, madu asli saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengkonsumsinya juga, sepengalaman saya, tetapi catatan ya, untuk setiap orang itu pengalaman pasti berbeda-beda, setiap sensasinya juga pasti berbeda-beda. Kayak macam saya dulu mengkonsumsi madu secara langsung itu nggak nyaman di bagian tenggorokan. Nah, tetapi mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu, Pak saya itu konsumsi madu nggak ada itu ya, nggak ada efek sampingnya buat di tenggorokan ya, syukurin saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saya pribadi waktu itu karena memang ada kayak macam iritasi di bagian tenggorokan teman-teman ya, kemudian ada batuk juga gitu. Jadi ketika mengkonsumsi madu langsung itu saya nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika saya konsumsi madunya itu dicampur dengan air hangat gitu teman-teman ya, kemudian diaduk rata gitu teman-teman ya, kemudian saya konsumsi ya, tidak berpengaruh ke batuk saya, tidak berpengaruh ke iritasi bagian tenggorokan saya gitu teman-teman. Dan kemudian selang 1 bulan itu kalau nggak salah saya mulai hadir lagi cueknya ya, mulai hadir lagi semangatnya, tenaganya mulai hadir lagi gitu teman-teman. Dan kemudian ketika hadir itu ya ada rasa cuek. Jadi untuk mengkonsumsi madu itu ya nggak terlalu diperhatikan gitu teman-teman ya. Jadi ya berjalan apa adanya gitu aja gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya tentang Pak madu ini bagus nggak, madu ini bagus nggak. Jujur saya nggak pernah berpengalaman seperti itu teman-teman ya. Karena ketika nanti apa yang belum saya alami kemudian saya ceritakan juga sama teman-teman, akhirnya nanti takutnya itu menjadi berita pembohongan publik gitu teman-teman ya. Saya nggak mau gitu ya. Jadi pure di video-video saya itu adalah pengalaman saya yang dari awal sampai akhir itu murni semuanya yang pernah dialami. Jadi untuk yang tidak pernah dialami itu saya nggak berani ceritakan gitu teman-teman ya. Kayak macam ke psikiater gitu, saya nggak pernah mengalami teman-teman ya. Jujur waktu ke dokter itu sering bolak-balik ke dokter, kemudian sering juga dokter itu menyarankan Pak alangkah baiknya Bapak itu ke psikiater. Nah jujur saya tidak lakukan karena waktu itu saya terbentur dengan biaya gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang bertanya Pak apakah ke psikiater itu harus atau tidak, saya tidak berani menjawab teman-teman ya, karena saya itu tidak pernah melakukan ke psikiater teman-teman ya. Jadi tidak diceritakan lah di video-video saya bahwa saya itu pernah ke psikiater, pernah ke psikolog, tidak juga teman-teman, karena saya tidak mengalaminya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran madu. Jujur untuk seputaran madu saya itu awam ya. Jadi dulu itu saya mengkonsumsi madunya itu madu biasa saja sih sebetulnya ya. Madu yang ada di warung yang cuman 1 sasetnya itu harganya berapa dan mereknya juga nggak tahu lah. Saya itu lupa lagi teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mau mencoba, tanya aja di warung
apa sih madunya yang ada di warung itu gitu teman-teman ya, dan harganya murah. Kemudian cara mengkonsumsinya juga, sepengalaman saya ketika langsung itu memang ada sensasi yang tidak nyaman di bagian tenggorokan teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika dicampur dengan air hangat gitu teman-teman, diaduk ya. Jadi satu saset itu saya bagi dua, pagi-pagi setengahnya, sorenya setengahnya. Jadi dicampur, diaduk, dipakai air, kemudian diminum pelan-pelan, itu ya tambah nyaman sih sebetulnya gitu teman-teman. Tetapi waktu itu juga saya tidak terlalu memperhatikan pentingnya madu gitu teman-teman, karena waktu itu saya membaiknya itu apakah memang dari pola makan yang teratur karena memang terlalu banyak makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya, kemudian melakukan kesenangan-kesenangan juga ditambah ada madu juga walaupun cuma beberapa saat. Jadi makanya saya tidak tahu apakah itu madu berpengaruh sekali buat saya atau tidak, saya juga tidak tahu teman-teman. Tetapi saya waktu itu jujur ya pernah konsumsi madu itu selang 1 bulan 2 bulan lah kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi pure untuk madu saya tidak tahu, tetapi kalau ditanya pernah mengalami mengkonsumsi madu, pernah. Madunya madu apa? Madu warung biasa teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Videonya nggak panjang lebar karena sekarang sudah mulai melototin saya nih. Udah ngajak lama gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan mohon maaf sekali ini video yang kemarin itu belum sempat saya respon gitu teman-teman ya, karena malam itu ya kedatangan tamu juga gitu teman-teman untuk tanda tangan kerja buat bikin video di apa ya, di pekerjaan dia. Saya itu membantu dia gitu teman-teman ya, bikin video di suatu tempat gitu teman-teman. Nah, makanya kolom komentar yang di video kemarin itu belum sempat saya respon teman-teman, dan sekarang juga saya langsung mau pergi sama rekan saya gitu teman-teman, jadi videonya nggak terlalu panjang lebar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya menjadi jawaban buat kalian mengenai pertanyaan tentang seputaran madu gitu teman-teman ya. Dan kemudian ya videonya itu semoga saja minimal menjadi teman kalian lah saat sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian perlu kalian ketahui juga, kalian bakalan sembuh total, kalian bakalan sehat total. Kalian harus yakin dan percaya diri bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total. Kalian itu bakalan kembali lagi kehidupan kalian yang dulu itu, yang bahagia, yang senang. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Doakan saya teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.